Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian, dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Ini video masih edisi aku pulang kampung kemarin bulan Juni 2024 ke Jakarta. Aku udah sering banget ngelewatin acara Car Free Day di Jalan Sudirman sampai Jalan Tamrin, tapi belum pernah bener-bener menikmati CFD karena dulu-dulu tuh ngelewatin area ini pas aku lagi berangkat kerja. Seperti biasa, aku menggunakan komuter menuju ke sini, turun di stasiun Sudirman, udah deh sampai di tempat Car Free Day-nya. Stasiun Sudirman kalau hari kerja merupakan salah satu stasiun yang sangat padat penumpang karena banyak gedung perkantoran di sekitar sini. Kalau weekend agak longgar komuternya. Hai dear, jadi sekarang aku udah sampai di stasiun Sudirman, tinggal jalan kaki sedikit aja aku sampai ke Car Free Day. Dan udah banyak banget orang-orang yang datang. Tadinya aku mau datang lebih pagi, cuman hujan gede banget. Makanya kalau misalnya kalian lihat nih sekarang suasananya kelabu gitu. Aku berharap nggak hujan sih karena aku nggak bawa payung. Oke, jadi sekarang kita langsung keluar aja dan ke Car Free Day. Wow. Buat kalian yang baru pertama kali naik komuter, perhatikan arah panah mesin tap itu menunjuk kemana ya. Kayak aku nih, panahnya kan ke kiri. Jadi aku keluar dari arah sebelah kiri. Seingat aku ya, pas COVID 2020 sampai 2021, aku kan sering banget bolak-balik area ini. Jalan Blora sama Jalan Kendal atau Kendal ya, belum bagus kayak begini. Transjakarta masih bisa lewat sini, pas nggak CFD tentunya, tapi sekarang udah nggak bisa. Kalau menurut aku lebih bagus jalannya sekarang walaupun masih tetap rame. Ya daerah sini sih emang nggak pernah sepi. Di terowongan ini banyak mural, kalau malam lampunya berwarna-warni. Lewat terowongan ini kalian bisa jalan kaki menuju Jalan MH Tamrin atau stasiun BNI City. Untuk menuju CFD di Jalan Sudirman dan Tamrin, kalian bisa menggunakan moda transportasi umum apapun yang ada di Jakarta. Dari komuter, kalian bisa turun di stasiun Sudirman atau BNI City. Naik LRT juga bisa, turun di stasiun Dukuh Atas. Naik MRT pun bisa, turun di MRT Dukuh Atas atau Bundaran HI. Atau naik Transjakarta, bisa turun di Tosari atau Bundaran HI Astra. Naik kendaraan pribadi pun bisa, cuman kalau aku di Jakarta emang angker banget, dir. Jalan yang sedang aku laluin ini namanya Jalan Tanjung Karang, yang mana dulu pas pertengahan 2022 sempet heboh banget Citayam Fashion Week. Inget nggak? Nah, itu di sini dir diadainnya. Siapa nih yang sempat ikutan fashion show itu? Dari dulu, sekitaran Jalan MH Tamrin, Sudirman, dan Monas serta sekitarnya memang trotoar atau area pinggir jalannya tuh lebih rapi dan tertata dibandingkan area Jakarta lainnya. Buat kalian yang nggak pernah ke Jakarta, jangan berpikir seluruh kawasan Jakarta tuh semegah dan secantik ini ya dir. Gak lah, apalagi kalau kalian masuk ke area pemukiman padat penduduk kayak di Jakarta Timur atau Manggarai, gak sebagus kawasan ini. Karena ini kan kawasan Golden Triangle atau segitiga emasnya Jakarta, alias pusat bisnis, dan yang paling terkenal adalah kawasan SCBD atau Sudirman Central Business District. Jadi dir, aku kesini bukan untuk olahraga, buat cari makan. Tapi buahnya enak lagi. Terus ada makanan yang aku pengenin banget, yang kayak di Bali tuh nggak ada, kue pancong sama kue rangi. Sumpah nih kalau otak-otak tuh di Jakarta enak sih. Mari kita beli. Otak-otak Kika. Berapa seporsi? 10.000. Kalau aku ke Jakarta selalu ngincer jajanan-jajanan kaki lima karena ini jajanan semasa sekolah dari SD sampai SMA, kayak nostalgia gitu jadinya. Di Bali tuh nemuin makanan kaki lima ala Jakarta gak seenak di sini dan agak susah. Makanya aku selalu kalap makan kalau di Jakarta. Selain enak, harganya juga lebih murah daripada di Bali. Inilah dia Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin. Tadi itu agak dingin ya, makanya aku masih pakai kardigan. Sekarang agak gerah.
Jadi kayaknya aku mau copot kardigannya. But anyway, aku mau makan otak-otaknya karena di Bali nggak ada yang jual kayak gini, tau gak sih? Ini makanan zaman SD, zaman sekolah. Jadi kalau misalnya aku habis lama gitu ya tinggal di luar kota, luar pulau, pasti kalau ke Jakarta tuh makan makanan kaki limanya. Karena enak-enak kan makanan kaki limanya, terus murah-murah dan susah didapetin di luar Jakarta. Makanan kayak gini tuh jarang yang nggak enak gitu loh. Bumbu kacangnya tuh enak. Dan ikan tenggirinya tuh berasa, nggak cuma tepung doang. Dulu pas aku masih kerja di salah satu bangunan yang ada di Bundaran HI ini, kalau hari Minggu aku nyampe stasiun Sudirman itu pasti jalan kaki, karena kan dulu masih ada Metro Mini ya. Metro Mini kan nggak boleh lewat kan, cuman busway aja gitu loh. Cuman kalau misalnya naik busway itu kayak tanggung banget ke Bundaran HI, jadi udah pasti jalan kaki. Jadi aku tuh udah sering ngelewatin CFD, cuman nggak pernah kayak bener-bener ngerasain CFD-nya gitu loh. Apa ya, cuman lewat aja gitu kan pas mau berangkat kerja. Tapi yang bener-bener aku CFD-an ya hari ini demi konten. Kalau nggak konten tuh kayaknya banyak banget wishlist aku yang belum kesampaian deh. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pertama kali diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Kota Jakarta pada 22 September 2001 di Jalan Imam Bonjol. Menurut kumparan.com, kemungkinan CFD di Jakarta itu mengadopsi dari Belanda, namun dengan tujuan yang berbeda. CFD di Jakarta bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan bermotor. Diharapkan juga dengan adanya CFD ini bisa menurunkan gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Dulu CFD hanya diselenggarakan sebulan sekali, namun animo masyarakat Jakarta yang sangat besar membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan agar CFD diselenggarakan seminggu sekali, tepatnya setiap hari Minggu dari jam 6 sampai 10 pagi. Kalau kalian perhatikan, hanya Transjakarta aja yang lewat area CFD. Sepeda gayung dan sepeda listrik juga bisa digunakan di sini. Bangunan unik ini adalah shelter Transjakarta Tosari yang direvitalisasi tahun 2022 yang dibuat mirip dengan kapal pesiar yang seolah-olah sedang berlabuh di tengah kota Jakarta. Buat kalian yang belum pernah ke Jakarta, aku kasih tahu lagi kalau nggak semua shelter TJ tuh bagus-bagus kayak gini. Cuma di sepanjang jalan ini shelter-shelter TJ emang wah-wah banget bangunannya. Di area lain mah enggak dir, sederhana. Aku berharap sih TJ melakukan revitalisasi ya di semua shelter gitu, biar semuanya kelihatan bagus. Nggak cuma shelter-shelter TJ yang di Jakarta Pusat atau Selatan aja yang dibagusin. Sampai juga di salah satu ikon terkenal di Jakarta, yaitu Bundaran HI dengan monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang ini dibuat untuk menyambut para tamu dan delegasi yang berpartisipasi di Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Makanya patungnya tuh sepasang muda-mudi yang seolah-olah sedang menyambut mereka. Bentar, ini vlog CFD kok jadi kayak belajar sejarah ya. Ya pokoknya beginilah dir area sekitar Bundaran HI. Di sekeliling bundaran ini banyak tempat-tempat hits di Jakarta. Misalnya aja jajaran hotel berbintang 5 seperti Kempinski, which dulu namanya adalah Hotel Indonesia. Makanya bundaran ini terkenal dengan nama Bundaran HI. Terus ada Hotel Mandarin Oriental, Grand Hyatt, Plaza Indonesia, dan masih banyak lagi. Selain kita bisa menikmati kegagahan gedung-gedung pencakar langit, area ini tuh biasanya dijadikan tempat yang sangat penting juga. Tahu nggak apa? Ya, untuk berdemo menyampaikan aspirasi. Ingat banget pas kerja di sekitar sini, kalau mau ada demo tuh dikasih selebaran gitu ya, informasi jam berapa sampai jam berapa demonya, supaya para karyawan itu nggak telat datang kerja. 2016 terakhir aku ngelewatin area CFD di sini, nggak serapi ini. Menurutku ini rapi loh. Dulu tuh banyak banget stand makanan, minuman, dan macam-macam lah di sepanjang trotoarnya. Tapi sekarang udah nggak ada. Sepertinya sih udah dipusatkan di titik-titik tertentu ya, jadi nggak berantakan. Dan emang kayaknya jalannya tuh difokuskan untuk publik bisa berolahraga.
Rute CFD ini panjang banget, yaitu sepanjang jalan MH Tamrin, Sudirman hingga Senayan atau sekitar 5 km atau ditempuh sekitar 1 jam 10 menit dengan jalan kaki. Maaf, aku skip dir untuk jalan sepanjang itu karena nggak ngincar 10.000 langkah juga. Ini dia salah satu shelter TJ dengan bentuk kapal pesiar juga, yaitu shelter Bundaran HI Astra. Udah lama banget aku mau lihat dari atas situ kayak apa pemandangannya, tapi belum kesampaian. So harus kesampaian sekarang. Pas lihat ke atas ternyata ngantri banget. Kayaknya sih untuk ke lantai 2 shelter Bundaran HI Astra ini lewat sini kayaknya ya. Terus habis itu bisa buat nyebrang juga. Let's go. Jadi untuk ke lantai 2 kita harus tap kartu kita di sini. Terima kasih. Thank you. Jadi kayak kita mau naik Transjakarta gitu loh, karena kita memasuki area shelternya. Gitu, aku pikir gratis ya naiknya. But anyway, cuma 3.000 sih. Dan untuk memenuhi salah satu wishlist aku untuk lihat dari lantai 2 ini. Tangganya dimatiin lagi. Kenapa dimatiin ya? Kan sama-sama bayar juga. Kecuali gratis gitu. Kan kita bayar. Udah capek saya, umur nih kayaknya. Capek banget. Karena di bagian depannya itu rame, jadi aku mau ke bagian belakang shelternya dulu. Ini shelternya cukup besar dan rapi, banyak stand makanan dan minuman yang udah buka dari pagi. Nah, kita bisa lihat pemandangan juga dari sini. Walaupun kita nggak lihat Bundaran HI-nya ya, tapi bisa intip lah sedikit. Nah itu orang-orangnya ya ke CFD masih ramai. Sekarang mau jam 9 sih. Bisa nih nyarap atau ngopi cantik di sini. Jadi kalau ditanya temen lagi di mana, biasa lagi sarapan di Bundaran HI. Iya. Maksudnya teh di shelter Bundaran HI gitu. Ini dia view-nya kalau dari jembatan bagian belakang. Nice aja kan? Ya, again walaupun tidak ada bangunan ikonik patung selamat datangnya, cuman di sini lebih sepi. Tapi nanti habis dari sini kita ke depan. Oh iya kan aku mau nyari colokan ya. Sumpah aku ngeri banget karena aku naruh kamera aku di atas besi-besi ini. Takutnya kayak tiba-tiba gini kenceng gitu loh, langsung ngejatuhin kamera aku. But anyway, Bundaran HI, it's nice. Mau belanja ke Louis Vuitton? Cicilan 7 reinkarnasi. Asik banget. By the way, kenapa mukaku masih kayak muka bantal ya? Padahal tuh aku udah bangun dari tadi. Sekarang udah jam 9 pagi. Kayak aku bangun dari jam 5:30 pagi gitu. Cuman entah kenapa mukaku masih kayak begini. Sesuai prediksi aku ya, di sini tuh rame dan juga ngantri. Ya karena ada Tugu Selamat Datang itu dia. Dan ya, view-nya lebih bagus daripada yang tadi di belakang ya. Si ngantri loh di situ. Tara. Sambil nunggu antrian, kalian bisa kayak membaca sedikit sejarah yang ada di sini. Tentang Bundaran HI, terus ada tentang batik Betawi. Batik Betawi itu bagus loh, aku suka. Nice. Terus ada unjuk rasa. Ya, kalian bisa baca deh sambil menunggu antrian. Aku tidak akan antri di sini. Cuman aku mau taking video aja supaya sah gitu ya kalau aku udah pernah kesini. Habis itu aku mau langsung turun.
Alright dear, sekian dulu video aku di Car Free Day di Jakarta. Semoga kalian terhibur dan mungkin kalian yang pengen tahu gitu ya gimana Car Free Day di Jakarta. Semoga video ini bisa memberikan informasi baru buat kalian. Gimana? Kalian udah pernah ke Car Free Day di Jakarta atau belum pernah? Kalian bisa share di kolom komentar bawah. Aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan share di seluruh media sosial kalian. See you soon on my next video. Bye.